Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, minas sa'imina was sa'imat, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini. Masya Allah, hari yang ke 16 atau 17. Wih, sudah nuzul namanya. 17, Masya Allah. Hari yang ke-17 Allah masih mengizinkan kita menikmati keindahan hari-hari di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang telah berlalu tercatat rapi di catatan-catatan kiraman katibin dan tidak ada yang terganggu oleh kita, biar tidak ada yang di apa istilahnya, dianulir misalnya. Nah, gol tidak ada yang dianulir hendaknya, tidak ada yang offside, tidak ada yang tercuri. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa masih untuk kita sampai husnul khatimah, baik husnul khatimah ajal kita atau husnul khatimah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan yang mulia ini kita mengaji sebagian daripada keyakinan yang diwariskannya kepada kita, supaya kita meyakini apa yang membuat kita semakin dekat dengan surga dan dijauhkan dengan meyakini yang membuat kita dekat dengan neraka. Oleh itu yang paling tahu tentang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ahlus sunnah, ashabul hadis, as-salafus salih, karena mereka tidak mengenal agama ini kecuali melalui Al-Quran dan Sunnah. Segala sesuatu yang tak sesuai dengan keduanya mereka tinggalkan. Berbeda dengan ahlul ahwa wal bidah. Mereka kalau Al-Quran dan Sunnah tak sesuai dengan hawanya, mereka tinggalkan, baik secara totalitas maupun secara parsial. Totalitas seperti orang yang menolak hadis secara terang-terangan,
dengan berbagai alasan. Yang namanya orang tak mau banyak alasan. Yang kedua, menolak secara parsial. Hurufnya diterima, maknanya ditolak. Hurufnya diterima, tapi maknanya ditolak. Itu sama saja dengan mengatakan Anda lulus tapi tak boleh bekerja di sini. Ya, Anda lulus tapi tak boleh bekerja. Antum yang antum cari itu bekerja atau lulusnya? Hah? Lulus tesnya atau bekerjanya? Kerjanya. Kalau tidak bekerja tidak ada gaji. Walaupun lulus. Iya dah. Walaupun lulus tak ada gaji dong, sebab tak ada pekerjaannya. Sama dengan kami percaya dengan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ada bagian dari wahyu Allah. Lalu maknanya apa? Maknanya kami tidak percaya apa sebab tidak sesuai dengan pemikiran, bukan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan pemikiran. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, yang membawa berita Allah di atas itu yang datang dari atas, itu Allah sendiri. Kemudian malaikat Jibril pernah ke atas? Jibril, ya memang kalangan atas dia, teman-teman nak tahu nih. Jibril adalah masyarakat atas dan juga ke kelas atas. Nah, dan Nabi SAW yang pernah juga naik ke atas mengatakan Allah itu di atas. Lalu antum bilang tidak sesuai dengan keinginan antum, dengan pikiran. Berarti pikiran antum ada masalah. Sebab memikirkan sesuatu yang tidak punya dalil yang jelas, kecuali perasaan dan perkiraan. Tidakkanlah sama kenyataan dengan perkiraan. Tidakkanlah sama hujjah yang datang daripada pemikiran yang senantiasa datang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita berterima kasih kepada Nabi SAW dan bersyukur pada Allah SWT. Oleh itu atas kebaikan beliau, banyak-banyak kita berdoa pula untuk beliau dengan doa yang terbaik untuknya dan membawa yang baik pula untuk kita. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang salat kepadaku sekali, Allah balas salawatnya sebanyak 10 kali. Kaum muslimin, tatkala Imam As-Sabuni di bab sebelum ini mengatakan bab la yukaffaru ahadun minal muslimin bikulli dzamb, tidaklah dihukum kafir seorang pun dari kalangan orang muslim dengan setiap dosa. Berarti ada munasabah bab setelahnya, hukmu tarikis salati amdan. Ya, kalau tidak boleh dikafirkan orang dengan dosa, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat? Sebab di hadis-hadis disebut bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja berarti sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi antum bilang tidak boleh mengkafirkan orang Islam dengan berbuat maksiat. Nah, meninggalkan salat maksiat atau tidak? Tidak, rupanya ya. Meninggalkan salat maksiat atau tidak? Maksiat. Berarti boleh dikafirkan. Nah, langsung tidak boleh. Nah, jadi memang likulli qa'idatin istithna, kata orang Arab. Dia katakan kepada ulama khusus saya, likulli qa'idatin mustathna. Setiap kaidah itu mesti ada pengecualian. Oleh sebab itu kaidah bukan dalil qat'i. Jelas? Kaidah tidak dalil qat'i, namanya kaidah kulliyah, yaitu hukum atau kaidah umum. Nah, setiap kaidah itu ada pengecualian. Apa contohnya? Kaidah umum ada pengecualiannya. Berarti ulang lagi nih. Jadi tamat ini harus kita ulang lagi. Contohnya yang sering kita ulang-ulang,
Segala sesuatu di atas sesuatu mesti menempati sesuatu yang di bawahnya. Kan kaidah umum ini. Apa saja sesuatu yang di atas sesuatu mesti membutuhkan yang di bawahnya. Dan ini benar. Peci di atas kepala, kalau andainya kepala saya nggak ada, peci bisa. Nggak. Ini mikrofon di atas meja, bila meja ditarik mikrofon jatuh. Sama ya? Ini tisu di atas meja dan seterusnya. Nah, itu hukum kaidah umum. Tapi apakah semua sesuatu yang di atas sesuatu membutuhkan yang di bawahnya? Tidak semua, ada banyak pengecualian. Masih ingat kan? Misalnya langit di atas kita, ada dia membutuhkan yang di bawahnya? Hah? Enggak. Enggak ada dia bertopang kepada bintang ini, bintang itu, planet ini, planet itu. Apalagi bertopang sama bumi. Bumi kecil Pak. Bumi itu kecil. Dibanding matahari mana lebih besar bumi atau matahari? Hah? Berapa kali lipat? Kabarnya berapa kali lipat? Hah? Gara-gara tuan-tuan tidak tahu saya lupa juga jadinya. Berapa Ustaz? Hah? Berkali-kali lipat. Makan ribuan kali lipat katanya Ustaz. Jadi saya tidak tahu berapa, saya tidak tahu. Ya orang kan juga mengira-gira di situ. Tapi apalah, karena ini tidak berkaitan dengan akidah kan. Nah mereka kira silakan. Ya, yang jelas jauh sekali dari sini. Tapi panasnya sampai ke sini, naudzubillah. Ya kalau seandainya Nabi sebutkan bahwa panasnya api neraka itu ya bisa mencapai 70 tahun perjalanan. Nah, kira-kira masuk akal enggak? Bisa enggak tuan-tuan buktikan? Coba saya ambil kalkulator. Matahari jarak dari bumi berapa? Enggak pernah tahu juga. Ya, astagfirullahaladzim. 60 katanya 60 juta kilometer. Iya. Antum berapa setahun berapa antum sanggup berjalan? Kalau kita hitung ya perjalanan dulu ke Baitul Maqdis 1200 kilo itu sebulan. Sebulan ya. Kita bagilah dulu 6 juta 60 juta bagi 1200 50.000 dikali 12 sama dengan 600.000. 100.000 apa nih? Kilo satu tahun. Berarti antum pergi ke matahari berapa tahun? Bagi lagi yang 60 juta bagi 500.000. Bingung hitungnya. Baru hitungan juta. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai tidak panas matahari ke sini? Sampai. Berapa panasnya matahari? Kabar-kabarnya. Katanya sekitar 6.000 derajat Celcius. Sampai ke jarak 60 juta kilometer. Mana lebih panas matahari daripada api neraka? Mana api neraka? Jadi masuk akal enggak? Bahwa dia tertas panasnya di jarak 70 tahun perjalanan. Itu nak coba rasanya panas mata. Nah, Allah musta'an. Tidak usahlah panas matahari aja itu udah gerah-gerah setiap hari. Padahal ada hujan ada hujan ada tidak hujan. Yang jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Jadi tidak semua sesuatu yang di atas sesuatu menempati yang di bawahnya. Maka setiap orang yang memakai kaidah ini untuk pendekatan beriman pada ilahi,
mesti keliru. Apa sebab? Apa sebab? Karena kaidah itu tidak berlaku pada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Di makhluk saja tidak berlaku semuanya. Di makhluk saja tidak berlaku semuanya kaidah ini. Artinya tidak semua makhluk berlaku padanya kaidah ini. Betul? Ini ulang lagi, kaji dulu nih, nampaknya tidak jadi masuk nanti. Tapi tidak apa-apalah, biar nyambung. Antum kan masih ingat punya ruh kan? Di mana? Selama hayat dikandung badan, aku tetap. Dah apa lagi? Hah? Hayat, ruh dikandung badan, sah? Antum simpan ruh di mana sih? Dalam badan atau di luar? Di mana tahunya? Hah? Di mana proses itu? Masih ingat? Proses masuk ruh itu masih ingat? Kapan? Ada bukti CT scan-nya ada? Enggak ada ya? Tapi ada ruh kan? Ada. Masih ingat enggak? Kapan waktunya? Enggak ingat ya? Sama. Enggak ada kita ingat ketika kita ada di rahim ibu kita masing-masing. Sampai umur 120 hari sejak pembuahan, datanglah malaikat meniupkan ruh. Dari mana malaikat masuknya? Hah? Tidak usah tanya, itu bukan pekerjaan antum. Kalau antum tadi itu nanti bingung antum. Kalau salah kaji nanti hilang akal jadinya. Makanya hal ini biarkan setiap orang bekerja di posisi masing-masing. Ini kerja malaikat. Kerja malaikat. Yang kerja antum adalah mengimaninya. Sebab apa? Dia datang dari yang maha benar, disampaikan oleh yang selalu benar, itu malaikat Jibril kepada Nabi yang juga selalu benar, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas antum tidak ingat sama sekali. Ada yang ingat tunjuk tangan? Nah, ini pada diam bingung semua nampaknya. Memang tidak ada yang tahu. Itu cuma kalau bukan karena Nabi yang kasih tahu, kita nggak tahu juga. Sah? Taib. Nah, ruh itu sejak itu ada dalam jasad antum. Ada tempatnya di jasad. Nah, kalau mau tahu kita sewa dokter forensik. Ada yang mau jadi sukarelawan? Untuk apa? Kami nak tahu di mana ruh itu sedang berada. Ada tempatnya dalam tubuh tuh. Ibaratnya kalau Pak kain itu angernya di mana? Di mana disangkutkan? Ada? Ada enggak? Enggak, berarti kalau demikian kenapa susah sekali antum meyakini Allah di atas? Harus pula bertempat dia. Ruh antum saja enggak ada tempat dalam diri antum. Enggak, dia memiliki tempat, padahal dia ada dalam tubuh kita. Sah? Kalau gitu payah antum meyakini bahwa Allah di atas aras tanpa memerlukan aras. Tidak menempati. Punya ilmu apa enggak? Nah, punya ilmu. Antum simpan di mana ilmunya? Allahu a'lam. Imam Ghazali bilang al-ilmu fis sudur, lama fis sutur katanya. Ilmu itu ada dalam dada. Karena beliau berkeyakinan akal itu letaknya di dada. Nah, fis sudur. Nah, kalau antum bilang akal di otak, usah, tidak ada masalah. Yang sana bilang di dengkul, tidak masalah. Nah, sekarang dimanapun antum posisikan akal itu, ada tempatnya? Tidak ada. Dia tidak menempati, tapi dia ada di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, makanya orang yang mengatakan kalau Allah di atas aras berarti menempati aras, kalau menempati aras berarti butuh aras, ini pemikiran Yunani kuno, lama nih, tidak pakai lagi sekarang tuh. Tapi tetap juga orang tuh tidak pakai. Ya, itu masalahnya.
Jelas ya. Ingat-ingatkanlah kawan kita tuh. Nah, ini Yunani kuno nih nah. Sebelum Masehi lagi pemikiran ini nih. Masa zaman yang sudah maju begini masih pakai pemikiran Yunani kuno? Tuan-tuan kalau ikut pemikiran Yunani bangkrut negara. Kan Yunani bangkrut kan? Tahu? Tahu kan? Alhamdulillah. Makanya jangan ikut orang-orang bangkrut. Nanti tambah banyak utang negara kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Balik sini. Itu nyebut kaji lama. Ya, gara-gara tuan-tuan lupa aja itu masalahnya. Jadi kembali ke kaji ini di sebelum kaidah umum kita tak boleh kafirkan orang dengan dosa apapun. Ini kaidah umum bahwa umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ashabul Hadis, As-Salaf, mereka tidak mengkafirkan orang dengan sembarang dosa atau dengan segala dosa. Nah, bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat? Sebagaimana nanti ada orang yang juga pergi ke orang-orang tidak pintar. Orang-orang tidak pintar. Nah, cuman karena yang datang lebih tidak pintar sehingga dianggap orang pintar. Nah, lipat gandakan duit ambo kan, kan? Awak sini sejutanya, besok dibalik 2 juta kan, mantap. Jadi tiba dia awaknya 150 juta, hilang banyak tuh. Nah, kalau dia pandai menggandakan uang, rumah dia yang lebih mewah dulu. Nah, Allah musta'an. Semuanya banyak penipu, ujung-ujungnya penipuan. Nasallahu alaihi wasallam. Cuman karena kita tidak pintar dianggap orang pintar. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ngajilah kita supaya kita tidak dipintarin orang. Nah, bagaimana dengan hukmu tarikis salati amdan? Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Apakah dikafirkan oleh Ahlus Sunnah atau tidak? Menurut antum gimana? Kira-kira aja dulu. Ustaz ilmu tidak boleh kira-kira. Ya laki. Wakhtalafa ahlul hadis fi tarkil muslimi salat al-fardhi muta'ammidan. Ahlul hadis berselisih pendapat fi tarkil muslimi salat al-fardhi, tentang masalah orang muslim meninggalkan salat fardu. Kalau salat sunat sepakat tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa, rugi. Meninggalkan salat sunat sepakat mengatakan rugi, tapi tidak berdosa. Dia tidak berdosa tapi rugi. Nah. Taib dengan sengaja. Saya ulang kembali, Syekh mengatakan Ahlul Hadis berselisih pendapat tentang seorang muslim yang meninggalkan solat wajib dengan sengaja. Fakafarahu Malik. Imam Malik Ahlus Sunnah apa tidak? Ahlus Sunnah. Imam Ahli Sunnah bila munaza'ah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa beliau itu adalah Imam Ahli Sunnah. Fakafarahu bidzalik, afwan, saya bilang tadi Imam Malik, salah. Fakafarahu bidzalik Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, salat fardu, itu hukumnya oleh Imam Ahmad dikafirkan. Wa jama'atun min ulama'is salaf, bersama beliau ada banyak ulama dari kalangan as-salaf. Ya, Syekh Al-Badr mengatakan wahum Ishaq bin Rahuyah, di antaranya adalah Ishaq ibn Rahuyah, itu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad Al-Hanzali Al-Khurasani, dikenal dengan Ibnu Rahuyah, atau orang Nahu menyebutnya Ibnu Rahawayhi.
Ya, orang nahu membacanya rahawaihi. Nah, beliau ini kata Imam Ahmad, ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada ulama Khurasan yang nyebrang ke sini di Baghdad. Khurasan sekarang ada di mana? Di India, di Iran. Nah, lalu dia nyebrang ke Irak, yaitu Baghdad. Tidak ada orang alim, padahal Khurasan masa itu adalah gudangnya para ulama ahli sunnah. Iran atau Khurasan atau sekarang disebut Iran sekarang itu tidak ada ahli golongan-golongan sesat sampai abad kelima, nggak ada di situ, sampai masuknya ahlul kalam yang memulai. Ahlul kalam yang mulai, akhirnya kelam jadinya. Nah, jadi rata-rata dulu ahlus sunnah di situ sampai abad kelima. Habis masuk abad kelima, masuk abad keenam, tahun 500-an dah mulai ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Ishaq ibnu Rahawai juga menghukum kafir orang meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Wabnul Mubarak dan Ibnu Al-Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak Al-Marwazi. Abdullah Ibnu Mubarak Al-Marwazi Abu Abdurrahman. Beliau saya kira tidak ada juga tidak kenal ini. Namanya saja nampaknya Mubarak. Imam Ibnu Hajar dengan ringkas menyebut dalam biografi beliau ini, jumi'a fihi jami'u khisalil khairi. Semua sifat kebaikan terkumpul pada pribadi imam ini. Jadi sifat-sifat kebaikan tersimpul pada pribadi ulama besar ini. Siapa ini? Abdullah Ibnul Mubarak. Apa sifat baik antum yang tahu? Pemarah. Baik itu. Enggak, pemurah. Apa? Murah. Beliau adalah terkenal dengan kedermawanannya. Banyak kisah tentang dermawannya beliau. Ya, misalnya carilah sendiri, lama nanti jadi panjang ceritanya. Beliau juga seorang pemberani. Ya, orang pemberani itu selalu dermawan pada umumnya. Karena yang penakut, yang pengecut dan kedekut. Kalau ada orang kedekut, pastikan dia apa? Pasti dia apa? Rata-rata pengecut. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan di samping itu dia ulama Abdullah Mubarak ini ulama besar. Ya, ulama besar. Kemudian wa Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, di antara kibar fuqaha at-tabi'in, di antara ahli fikih senior di kalangan tabi'in. Pendapat ini banyak dinukil dalam kitab-kitab fikih. Wal Hakam ibn Utaibah. Al-Hakam ibn Utaibah Al-Kufi juga seorang ulama besar fikih. Wa Ayyub As-Sakhtiyani. Ayyub As-Sakhtiyani adalah murid Anas ibn Malik di Basrah, seorang ulama besar hadis dan fikih juga di Basrah. Wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Abu Bakar ibn Abi Shaybah juga ulama besar hadis dan tafsir. Kalau Imam Muslim paling banyak merekam hadis dalam Sahih Muslim dari Imam Ibnu Abi Shaybah ini. Wa Abu Khaythama Zuhair ibn Harb, yaitu Abu Khaythama Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasai, Abu Khaythama Al-Baghdadi. Beliau adalah imam hafiz sahibul musannafat, yang banyak tulisannya. Ini diantara yang sepaham atau sepakat dengan Imam Ahmad, bahwa siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja maka dihukum kafir, keluar dari Islam. Wa amma minas sahabat, adapun di antara sahabat yang sependapat dengan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala
anhu. Wa Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal yang dikenal dengan faqihnya para sahabat. Wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, yaitu pakar tafsir dan fikih di kalangan sahabat. Wa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah ahli tafsir terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Wa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari al-Khazraji, dia dan bapaknya sahabat. Wa Abu Darda Uwaimir Abu Darda as-Sahabi as-Syami wa ghairuhum, dan selain mereka. Jadi ulama dalam hal ini di kalangan as-salaf ashabul hadis juga, bahwa pelaku atau orang yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, ya, itu dihukum keluar dari Islam oleh mereka. Wa akhrajuhu minal Islam, mereka menghukum mereka keluar dari Islam. Berarti konsekuensinya apa? Kalau dia beristri, istrinya salat dia tidak, dia otomatis cerai atau pasakh. Tidak sah seorang muslimah bersuami dengan seorang yang tidak muslim. Ini konsekuensi pendapat yang pertama ini. Atau bila meninggal tidak didoakan, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dikubur, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Berarti berat nih masalahnya kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Apa sebab mereka mengatakan itu? Lil khabaris sahih, karena hadis yang sahih. Al-marwi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal 'abdi wasyirki, antara seorang hamba dan syirik itu tarkus shalah, meninggalkan salat. Faman tarakas salata faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat itu maka dia benar-benar telah kafir. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak bisa ini hukum bukan dari kita, tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan padanya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Tirmizi dan lain-lainnya. Ini hadis sahih. Wa dhahaba Syafi'i, berbeda dengan pendapat pertama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mazhabnya, wa ashabuhu, dan para muridnya. Para muridnya Imam Asy-Syafi'i, ya kan, ramai muridnya. Di antaranya adalah Al-Muzani, Al-Buwaiti, kemudian Harmala ibn Yahya Tujibi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dan banyak ratusan lagi ulama-ulama besar yang merupakan murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ashabuhu wa jama'atun min ulama'is salaf, dan tidak sedikit pula dari kalangan ulama as-salaf rahmatullahi alaihi ajma'in, ila an la yukaffaru bihi, bahwa orang yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja tidak dikafirkan, tapi dengan syarat apa? Madama mu'taqidan liwujubiha, selama dia berkeyakinan salat itu wajib. Berarti kalau dipahami dari sini bahwasanya kalau dia mengingkari wajibnya salat berarti kafir, sepakat semua ulama tanpa ada khilaf. Tanpa ada khilaf. Jadi kalau ada di antara orang yang mengaku Islam, dia katakan saya tetap salat, tapi saya tidak yakin sewajibnya salat. Kita katakan kepadanya, bang, enggak usah aja salat, sebab bapak salat tanpa keyakinan wajibnya, bapak tak masuk catatan malaikat, tidak dicatat, ya, tidak ada hisabnya lagi, langsung masuk
neraka. Ini tidak ada khilaf bahwa abang itu tidak ada gunanya sholat. Kalau gitu lebih baik abang tidak sholat tapi yakin sholat itu wajib. Itu lebih selamat daripada sholat tanpa meyakini sholat itu wajib. Kan ada, Masya Allah, saya tetap sholat katanya, tapi saya tidak yakin sholat itu wajib. Ya subhanallah, begitulah hati manusia, kadang-kadang berbalik. Dan oleh sebab itu kita minta selalu tasbit dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata Imam Syafi'i dan yang saya pendapat dengan beliau bahwasanya selama dia meyakini wajibnya salat maka tidak boleh dikafirkan. Wa inna ma yastawjibul qatla. Oh, ternyata tidak selamat juga. Tapi boleh dihukum. Boleh hukum. Yang menghukum bukan imam masjid, tidak. Jangan buya pula nanti. Yang menghukum adalah pemerintah. Karena segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi hukum itu bukan kelompok, bukan perorangan, tetapi adalah pemerintah atau yang diperintahkan olehnya. Didelegasikan bahwa misalnya untuk kawasan, misalnya kawasan apa ini? Ini apa nama daerah sini? Madani, Tuah Madani, itu pelaksananya Imam Masjid Ubay bin Ka'ab misalnya. Mulai razia lah gitu. Orang-orang yang tidak salat dulu tanya, Anda yakin wajib? Masih yakin Ustaz, selamat ya. Cuman selamat apa namanya? Islamnya. Tapi harus dipanggil suruh taubat. Ya, sampai suruh taubat mau salat selesai. Tapi kalau tidak mau dia salat, maka boleh dieksekusi karena ini adalah penyakit. Sebab kalau berkawan orang dengan orang seperti ini, yang rajin salat pun jadi tidak mau salat nanti. Apa sebab? Apalagi dia yang sebagai pimpinannya. Nah, duitnya banyak pula. Dia tidak salat dangnya. Banyak orang salat, dia tidak. Lama ikut saya aja lah katanya. Kalau ikut saya kasih duit. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Wa inna ma yastajibul qatla bima kama yastawjibul murtaddu anil Islam. Tetapi tetap boleh dihukum had, yaitu dibunuh. Tapi prosesnya saya katakan jangan langsung diterima mentah-mentah ini. Ini proses fatwa tidak hak eksekutif. Aksa eksekusi. Eksekusi itu adalah hak eksekutif. Ulama hanya mengatakan ini hukumnya. Ya kalau dipakai pelaksananya adalah pemerintah. Jadi sebenarnya lebih tinggi ulama daripada betulnya banyak ulama di penjara pemerintah. Kaum muslimin dan muslimat. Sebenarnya ulama itu kalau pada prosedur yang benar lebih tinggi daripada pemerintah. Ada ulama pemerintah bertanya pada ulama. Ulama tidak perlu bertanya pada pemerintah. Itu sebenarnya koridor aslinya. Tapi di saat kita jauh daripada itu, akhirnya yang terjadi ada justru sebaliknya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wajib dihukum orang yang murtad dari Islam. Wa ta'awwalul khabar, mereka menakwilkan makna hadis tadi. Man narakas salata jahidan. Maksudnya Nabi itu menurut Imam Syafi'i dan yang mazhab dengan beliau bahwa perkataan Nabi man tarakas salata muta'ammidan, man tarakas salata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat benar-benar sudah kafir. Maknanya man tarakas salata jahidan. Siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari wajibnya. Itu maknanya menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Man tarakas salata jahidan kama akhbara subhanahu an Yusuf alaihi salam. Sebagaimana Nabi Yusuf, Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam
anhu qala inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya, aku meninggalkan agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka juga kufur kepada hari akhirat. Walam yaku talabbasa bi kufrin faraqahu. Padahal Nabi Yusuf tak pernah melakukan kekufuran sehingga dia meninggalkannya. Apa maknanya? Walakin tarakahu jahidan lahu. Tapi dia tinggalkan karena dia membencinya. Karena belum paham nih. Nak paham sekarang aja atau besok? Sekarang lah. Ngantuk-ngantuk dikit mah. Nah, ngantuk dikit. Saya ulang kembali. Kan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan dia kan bertemu di penjara itu dengan dua orang. Nah, lupa lagi, memang panjang cerita jadinya. Ketika Yusuf alaihissalam di penjara, karena beliau salah atau karena orang lain yang salah? Orang lain yang salah. Tapi orang lain itu berpangkat istri pejabat. Kan ya? Dah jelas dia menggoda. Tetap juga Nabi Yusuf yang di penjara. Sama juga hari ini kadang orang mengadukan orang bikin salah, yang mengadu jadi itu salah. Jangan hati-hati, jangan buat pengaduan dah. Kalau tidak siap untuk disalahkan. Orang bikin dosa lalu diadukan, akhirnya yang mengadu dapat perkara. Ini kan terjadi perdebatan sengit juga kemarin. Ada transaksi tidak jelas, ada yang ngadu. Dicari siapa yang membocorkannya. Terancam penjara. Kan aneh benda ajaib ini. Orang nak menyelamatkan justru dia yang tak terselamatkan. Nauzubillah. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin, rupanya hal-hal itu juga sudah ada pendahulunya dulu. Yang salah adalah si istrinya raja. Tapi yang dihukum adalah korban sang istri raja. Oleh sebab itu makanya dengan dekat-dekat dengan raja enggak. Kalau dekat-dekat nanti banyak fitnahnya. Allahumma musta'an. Ya semua, benar, banyak fitnahnya dekat-dekat dengan puasa itu. Ya, jadi jangan mendekat. Bahaya memang. Nah, jadi kaum muslimin, ketika dia bertemu dengan dua orang yang dipenjara, yang salah satunya dieksekusi, salah satunya tidak, kan sampai di situ akhirnya dia menjadi penyebab beliau kembali keluar karena ahlinya mentakwil mimpi. Nah, jadi dia katakan inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Saya meninggalkan agama suatu kaum yang tak beriman pada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan kafir kepada hari akhirat. Siapa yang dimaksudnya? Kaumnya dia. Mereka tidak beriman. Nah, itu saya tinggalkan. Nah, apakah Nabi Yusuf pernah kafir? Pernah kafir? Enggak kan? Terus kenapa dia katakan meninggalkan? Karena dia mengingkari. Nah, demikian pula makna hadis siapa yang meninggalkan salat, maknanya adalah tidak mengingkari. Siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari. Paham tak? Tak paham juga. Betul nampak. Saya ulang lagi. Kan di sini kalimat kan man tarakas salata. Siapa yang meninggalkan salat, dia kafir. Baik. Nah, kalimat meninggalkan itu oleh Imam Asy-Syafi'i dengan yang sepaham dengan beliau, maknanya bukan sekedar meninggalkan saja, tapi meninggalkan karena mengingkari. Di mana dalilnya? Dalilnya ayat Al-Quran tentang cerita Nabi Yusuf. Dia katakan inni taraktu, saya meninggalkan. Apa yang ditinggalkannya? Millata qaumin, agama orang la yu'minuna billah, yang tidak beriman pada Allah. Berarti orang kafir kan? Nah, apakah Nabi Yusuf pernah kafir? Enggak.
tapi dia mengingkari kekufuran itu. Maka kalimat taraktu bukan maknanya taraktu saja, enggak. Awalnya kafir lalu dia tinggal kekufuran, bukan. Tapi adalah maknanya mengingkari kekufuran. Nah, kalimat itu dalam hadis, faman taraka salata, siapa yang meninggalkan salat bukan karena meninggalkan salat, enggak. Man taraka salata jahidan, karena mengingkari kewajibannya. Paham? Paham? Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan kalimat taraka salat, yakni taraka salata jahidan, meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat itu. Nah, kalau ini seluruh ulama sepakat. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari wajibnya, maka sungguh sudah kafir dan meninggalkan agama Islam. Berkata musannif, walam yaku talabbasa bi kufrin faraqahu Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah melakukan kekufuran sehingga dia tinggalkan, bukan. Walakin tarakahu jahidan lahu, tapi makna meninggalkan yaitu mengingkari kekufuran itu. Jelas? Kalau demikian kesimpulannya satu, ulama semuanya sepakat, siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka hukumnya kafir tanpa ada perbedaan pendapat. Yang kedua, siapa yang meninggalkan salat dengan tetap meyakini wajibnya, dan tetap meyakini wajibnya. Di sini ulama berbeza pendapat. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap dihukum kafir. Di antaranya adalah Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawiyah, Abdullah ibn Mubarak, Ibrahim an-Nakhai. Di kalangan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, lam nakun na'uddu syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa shalah. Kami tak pernah menganggap suatu amal itu bila ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini pendapat yang pertama, bahwa orang yang meninggalkan salat walaupun yakini wajibnya salat berarti dihukum kafir. Dalilnya apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal rajuli wasyirki wal kufri as-salah faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seorang itu dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Kalau dia tinggalkan berarti dia sudah masuk wilayah kafir. Sedangkan pendapat kedua, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau katakan tidak. Beliau juga dukung oleh ulama-ulama yang lain dengan murid-muridnya, dan alasan beliau juga hadis itu juga, cuma beliau memahami dari sisi yang lain. Karena apa? Karena beliau berkeyakinan, man dakhalal Islam biyaqin la yukhraju minhu illa biyaqin. Dia bersyahadat, yakin Islamnya. Orang yang bersyahadat, yakin Islamnya, yakin. Jelas? Dia bersyahadat. Syahadat itu kan pintu masuk Islam. Lalu dia melakukan maksiat. Padahal hukum asal melakukan maksiat tidak dihukum kafir. Oleh sebab itu beliau membalikkan kepada kaidah asal. Tidak boleh mengkafirkan orang dengan maksiat. Dengan maksiat. Oleh sebab itu beliau mengatakan tidak mungkin kita keluarkan dengan sesuatu yang belum yakin juga. Apa yang belum yakin? Dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan langsung dengan asyhadatain. Ya, tidak bertentangan langsung dengan asyhadatain. Terus ini kan masalah solat besar ini, betul.
tapi tidak bertentangan langsung dengan asyhadatain. Dia tetap mengakui wajibnya salat. Berarti beriman pada Allah. Kalau dia mengakui wajib salat, beriman pada Allah. Kalau ditanya ke dia, rukun Islam ada, pasti dia bilang salat. Berarti beriman dia. Ya beriman. Nah, itulah Imam Syafi'i mengatakan berarti dia tidak kafir. Adapun dia meninggalkan itu, mungkin ada sesuatu. Ada sesuatu. Imannya bisa tetap ada dengan, tapi karena buktinya dia mengakui wajibnya salat itu. Syahadat belum dirubahnya. Nah, lalu hadis man taraka shalah faqad kafar. Siapa meninggalkan salat mesti kafir. Gimana Imam? Lalu dia mengatakan, kalian kan dengar firman Allah SWT ketika Nabi Yusuf mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Saya tinggalkan agama orang yang tidak beriman pada Allah dan juga tidak beriman pada hari akhirat. Taib. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam pernah kafir? Ya enggak. Tapi maknanya adalah beliau mengingkari kekufuran itu. Nah, kalau seandainya dia mengingkari, kafir. Tapi kalau dia tidak mengingkari, tidak kafir. Dan saya cenderung pada pendapat ini. Ada pendapat ketiga lagi, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dia sama dari sisi hukum asal sama dengan Syafi'i. Tidak dihukum kafir. Cuma Syafi'i kan lebih keras lagi tadi. Boleh dibunuh. Tapi jangan langsung ya, jangan antum lakukan, jangan. Saya tidak rekomendasikan itu. Jangan salah bawa kaji nanti. Tolong jangan salah catat, jangan salah paham, jangan salah buat. Ya, ini maksud Imam Syafi'i, ini sifatnya fatwa. Artinya orang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa mengingkari wajibnya tetap orang muslim, tapi boleh dibunuh, tapi bukan yang bunuh jemaah, jangan ikut keroyok pula nanti, jangan, tidak boleh. Nah, atau imam masjid, tidak, yang pelakunya adalah yang punya hak eksekusi. Eksekusi tentu eksekutornya, eksekutor tentu eksekutif, ya kan, jelas. Baik. Nah, pendapat ketiga Imam Abu Hanifah tidak disebutkan oleh beliau di sini, yaitu Abu Hanifah katakan, kita sepakat bahwa tidak dihukum kafir. Cuma saya tidak terima dia dihukum bunuh. Tapi tetap juga beliau merekomendasikan hukuman. Nah, jadi memang yang tidak sholat ini mesti dihukum. Jelas ya? Nah, cuman kini kan hukum yang sholat pula itu masalahnya. Kan yang kena hukum sekarang yang sholat. Ada sebagian masalah ya yang tempat-tempat kita sering belanja di situ. Ya, sebagian ya, tidak semuanya. Memecat atau PHK atau menghukum pegawainya yang sholat Jumat. Sholat Jumat aja tidak boleh. Bagi sholat fardu. Ini yang seperti ini, na'udzubillah. Justru yang dihukum adalah yang sholat. Padahal yang tidak sholat aman, yang sholat kadang tidak nyaman. Kalau rata Imam Abu Hanifah marah dia itu, ya, karena orang yang tidak sholat itu memang tidak dihukum kafir, tetapi wajib dihukum, baik hukumnya cambuk atau hukumnya dikasih tahanan atau didenda oleh negara. Bagus juga ini denda oleh negara kan. Insya Allah banyak dari pajak nih pemasukannya nih. Iya, pasalnya tiap hari. Dia kan 5 waktu sehari semalam. Usulkan ya sama Dewan. Ya Komisi 8. Ya, setiap umat Islam meninggalkan sholat didenda oleh negara. 5.000 aja per sholat. Insya Allah 93% umat Islam tidak sholat. 93%. Kalau umat Islam di Indonesia 237 juta, yang 93% tidak sholat. Kita hitung berapa nih? Ya, soalnya dana realnya berapa gitu ya? Nah, kita hitung 230 juta. Tidak muat di HP saya. Dikali
Berapa persen tadi? 93%. 93% ya, sama dengan 213.900.000 orang tidak sholat. Tapi mengeluarkan ibu-ibu nih ya. Nah, kira-kira ibu-ibu lah ya 113 ya, bapak 100 juta aja. Ya, bagi dua aja lah dulu, bagi dua. Masya Allah. Ya tidak sholat dikali 5 sholat sehari kan, 5 kali sholat. Weh tak muat dah bang, 534 juta lebih kali 5.000. Weh 2.673 juta miliar 250 juta. Itu baru sehari. Kira-kira Dewan mau setuju enggak? Hah? Nah, gimana? Mau enggak? Harusnya mereka setuju ini. Harus pajak kita cabut aja. Karena pajak tidak barokah kan? Ganti dengan instrumen-instrumen ekonomi lainnya. Wakaf, hibah, hadiah, sumbangan tanpa syarat, tanpa mingkat, ya kan? Bisa? Mantap ini. Ustaz tolong simpan program kita 2024 Ustaz. Nah, ini baru sehari ini tuan-tuan. Baru sehari ini 2 triliun lebih. Saya kalikan 365 hari. Woi 975 triliun lebih. Ini bisa buat dua ibu kota lagi. IKN kan cuma 500 triliun Pak ya. Nanti kita bikin ibu kota ketiga di Riau. Kaum muslimin dan muslimat. Ini pendapat Imam Abu Hanifah ini cukup bagus ini. Yes ya? Pajak, pendapatan pajak berapa setahun? Hah? Masih? Oh ini dengan ini sejahtera iyalah 975 triliun berapa tuh bang? Saya tidak tahu juga bro. APBN kita berapa? 3.000 ya? Sepertiga APBN dari denda tidak sholat per tahun. Itu baru bapak kita ambil tadi itu, belum masuk ibu. Kalau jadi masuk ibu kali 2 aja. Sebentar ya. Kita kali 2 ya. Ah? Kita kasih apa kali 2 dulu. Nah, kita kali 2. Nih, kali 2 sama dengan Masya Allah 1.900 triliun 2/3 APBN. Kalau gini berjadi Ustaz, lunas utang luar negeri kita insya Allah. Tapi dengan syarat bersih ke kas negara. Ini kan salah satu instrumen, baru salah satu tuh, masih banyak yang lain yang bisa dimanfaatkan. Tapi apakah hukum positif mengizinkan atau tidak, itu masalah lain lagi. Nah, kadang orang kalau yang begini-begini dianggap hak asasi manusia, nak solat nak tidak gitu ya, bikin maksiat hak asasi manusia juga. Akhirnya tidak ada yang bisa dibuat oleh kita. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi negeri kita dan diberikan hal-hal yang membuat dia ridha kepada kita. Dan lebih daripada itu, andainya manusia Islam Indonesia ini salat, Allah beri keberkahan yang lebih daripada yang kita kalikan tadi. Lebih daripada itu. Cuman itulah, itu yang belum sampai ke hati-hati kita. Sehingga sebagian besar masih belum melaksanakan salat. Ya, sama berdoa kita, sama berdakwah kita, sama mengaji kita. Mudah-mudahan dengan sering kita mengaji, ajak kawan mengaji, karena ngaji inilah obatnya. Cuman masalahnya itulah, orang ngaji lah ramai masjid, ada pula tuduhan merebut masjid. Ada tuduhan merebut masjid. Sebab orang tak suka juga masjid ramai-ramai. Ya, kalau tidak ramai senang nih. Tapi kalau ramai, risau, banyak habis listrik, banyak habis ini sebagainya. Yang akan membuat ramai itu memang ngaji sunnah, itu yang bikin ramai masjid. Kalau ngaji cerita-cerita melawat itu tidak ramai orang ke masjid. Acara momentum aja. Ya misalnya malam tadi, ramai sini kan? Tidak ramai. Ramai kan?
Sebab malam tadi 17 nuzulul Quran ramai. Besoknya lagi mulai berkurang, dah selesai. Yang momentum ramai memang, tapi hari-hari apalagi 5 waktu tidak akan ramai kecuali dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ngajilah tetap sunnah, ngajilah tetap metode as-salafus salih, sehingga itulah yang membuat masjid ramai dulu zaman Nabi, dan dengan itu pula insya-Allah kita membuat masjid kita ramai di zaman ini. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.